Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansa di Titik Temu Podcast. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Kali ini podcast Titik Temu sengaja ingin langsung bertemu dengan anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Bapak Haji Zainal Arifin. Kita akan menggali kemarin yang sempat viral terkait jembatan yang berada di Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Loji, Karawang. Kita langsung aja, bagaimana sebenarnya proses itu, apa yang terjadi di sana. Kang Haji, siap. Saya manggilnya Kang Haji aja, Kang Haji Zainal. Boleh. Siap, apa kabar ini Kang Haji? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa berjumpa, sebenarnya jadwalnya udah dari dulu kita jadwalin. Alhamdulillah udah ketemu. Walaupun beliau jam 11:30 masih bekerja dari Bandung ini. Iya, siap. Gini, akhir-akhir ini Haji Zainal Arifin itu rame nih. Rame terkait jembatan Cicangor ya. Tepatnya di Kecamatan Pangkalan. Oh, di Pangkalan ya. Iya. Oke. Tapi saya sebelum ke situ, saya ingin membahas gini. Kang Haji ini kan baru pertama kali menjadi anggota dewan ya. Ya. Pertama nyalon DPR provinsi, terus terpilih. Ya. Artinya pasti ada proses yang panjang. Ya. Akhirnya menjadi seorang anggota dewan, walaupun sebelumnya pengusaha, ketua PCNU Karawang sempat ya. Iya, sempat. Saya mau nanya ini, nanti enakan mana, pengusaha atau ketua PCNU atau anggota dewan? Tiga-tiganya. Bangga Kang Haji. Baik, terima kasih Kang Repo. Siap. Saya malam-malam masih ditungguin nih. Iya. Ya, pemirsa semuanya ucapkan terima kasih nih. Buat pemirsa, terus saja buat Kang Repo dan teman-teman. Terima kasih. Saya merasa nggak enak juga nih. Janji berapa bulan yang lalu ya, kita sudah sempat berkomunikasi untuk menyambung silaturahmi melalui podcast ini. Terima kasih Kang Repo. Sejatinya sebelum saya masuk terkait soal proses perjalanan pemilihan legislatif 2024 kemarin, saya agak sedikit menggelitik terkait soal jembatan Cicangor. Ayo mangga. Ini jembatan Cicangor saya nggak pernah terpikirkan, ya kan, bahwa di luar sana itu rame katanya diperbincangkan. Katanya, loh saya kan orang yang tidak begitu ngikuti medsos ya. Cuman hanya dapat kabar dari beberapa teman katanya lumayan rame lah, viral segala macam. Ya itu mah mungkin saya nggak terlalu ngikutin ke sana, terserah masyarakat saja lah. Nah, yang jelas saya berterima kasih, sudah diapresiasi oleh teman-teman netizen ataupun penggiat medsos dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan awal ya, sebetulnya perjalanan kita di politik khususnya bagi saya antara baru dan lama juga sebetulnya ya. Kalau hanya sebatas membuat perencanaan politik, kemudian juga mencoba membantu memikirkan langkah politik orang lain, mungkin itu sudah terbiasa. Tapi kalau terjun secara langsung ini kan hal yang baru sebetulnya. Karena bagaimanapun beda posisinya. Kalau kita mendukung orang sama maju sendiri ya, beda sekali. Sangat beda. Kalau kita mendukung orang itu cara berpikir kita luas banget. Karena secara psikologis kita mungkin di posisi yang enak, yang tenang. Ya kan, hanya mendukung. Tapi ketika kemudian kita ditantang untuk terjun langsung ke lapangan, rasanya beda sekali. Ada psikologis juga yang terjadi. Ada psikologis juga. Tapi memang ada satu hal bagi saya ini mungkin beda mengartikan sebuah politik bagi saya dan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menempatkan politik ini sebagai profesi. Nah, kalau saya penempatan politik itu hanya sebatas hobi saja sebetulnya. Sebagai hobi saja sebetulnya. Karena orang kalau sudah hobi nggak ada lagi bicara soal capek, nggak ada lagi bicara soal kos dan lain-lain. Coba bayangkan orang mancing. Kalau saya nggak suka mancing, itu kan kayak orang yang nggak benar. Benar nggak? Dia hanya nungguin ikan melalui pancingan berjam-jam, bahkan bisa 1 hari.
bisa menang, bisa enggak. Iya. Benar enggak? Iya. Kadang-kadang mayoritas kayak nggak menang ikan, nggak dapat ikan. Iya. Tapi karena dia hobi. Padahal kalau kita hitung biaya beli apa namanya kayak pakan ikannya iya. sama alat pancingnya itu beli ikan udah cukup ya. Dibandingkan beli ikan lebih iya. mahal perangkatnya iya, benar. ketimbang nilai ikannya. Iya. Tapi karena berangkatnya dari hobi, semua itu tidak ada artinya. Oke. Enggak, karena mungkin bicara soal kepuasan dan kebahagiaan saja lah. Iya. Gitu loh. Nah di situ saya berangkat sebetulnya di politik ini karena sejatinya secara pribadi saya ya kecil-kecil usaha lah. Iya. Dunia usaha adalah menjadi dunia profesi saya. Iya. Nah kalau usaha baru profesi saya. Iya. Kalau politik mungkin hobi lah ya. Hobi ya. Oke. Hobi ya. Nah, apa sih yang menjadikan politik itu hobi? Ternyata dalam politik itu satu, ada kebahagiaan, kemudian banyak seninya juga, sekalipun banyak tantangannya juga. Oke. Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Berusaha untuk membangun narasi supaya bisa meyakinkan orang. Ini kan sebuah upaya yang tidak sederhana ya. Benar. Enggak. Nah, bagaimana orang bisa teryakinkan ketika kemudian kita meminta dukungan terhadap pemilik suara. Ya, alhamdulillah walaupun saya baru di Kabupaten Kerawang ini ya suara saya lumayan lah. Iya. Ya kan? Ya lumayan lah sekelas pemula lah kan. Yang belum punya jejaring apa-apa lah secara politik, infrastrukturnya juga nggak ada gitu. Tapi karena saya tertantang untuk bisa meyakinkan pemilih, ya hasilnya itu tadi. Hasil dari sebuah perolehan suara yang lumayan tadi. Nah kemudian seninya banyak Pak. Seni politik itu banyak sekali. Antara kita yang jadi korban, ya kan? Iya. Atau boleh jadi kita mengorbankan orang lain. Iya. Itulah seni politik ya. Korban ketika kita datang nih, ternyata kita sudah disiapkan oleh panitia ataupun konstituen. Dengan berbagai permintaan. Dengan berbagai atensi. Kadang-kadang permintaannya itu di luar batas kemampuan kita. Contoh, kita kan hanya ingin mencalonkan anggota dewan. Bohong kalau anggota dewan itu mampu memberikan akses lapangan pekerjaan kepada konstituennya. Kecuali dia punya yayasan di perusahaan tenaga kerja. Iya kan? Atau dia sebagai pengusaha boleh. Tapi kalau sebagai politisi murni, sulit ya? Sulit. Dia hanya bisa mendorong. Mendorong pemerintah. Jangankan kita mendorong pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk mendorong perusahaan pun, kita lihat sendiri betapa sulitnya. Pemerintah untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya. Bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu atas nama pemerintah loh kan? Atas pemerintah, bukan atas nama mitra, atas nama legislatif. Kan dewan hanya memohon kepada pemerintah. Tidak bisa dewan meminta kepada perusahaan. Ya kan? Karena perusahaan tidak pernah meminta izin ke kita. Urusannya pemerintah. Kan gitu. Nah dengan konteks kepentingan itu, punya peluang pemerintah untuk bisa membangun bargaining agar kemudian rakyatnya bisa mendapatkan pekerjaan atau memfasilitasi. Agar kemudian masyarakatnya bisa diterima bekerja di perusahaan yang sedang meminta bantuan perizinan untuk keberlangsungan perusahaannya. Tapi kadang-kadang di masyarakat nggak mau tahu. Ya kan, arti nama dan peran anggota dewan itu sebetulnya masyarakat itu nggak pernah tahu. Dewan itu seolah-olah dewa yang bisa mewujudkan mimpi semua rakyat. Serba bisa. Semua serba bisa. Dari lapangan pekerjaan. Ya kan, kemudian pembangunan, perekonomian, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Urusan utang piutang. Urusan utang piutang. Bahkan tidak sedikit konstituen itu mengadukan tentang persoalan pribadinya. Yang kita tidak boleh masuk. Karena itu rambu-rambunya nggak boleh. Bener, dewa kan dewan. Nah ini perlu saya jelaskan juga pada masyarakat. Kita ini dewan hanya sebatas. Memang boleh menitipkan pesan, menitipkan suara kepada kami, memang tugas kami. Tetapi jangan pernah berpikir kalau pesan itu dititipkan ke kami, seakan-akan pesan ini akan tersampaikan dan terrealisasikan. Kan belum tentu. Butuh proses dan proses itu juga belum tentu ya. Betul. Setuju. Betul. Ya banyak lah tiba-tiba rumahnya roboh minta ke dewan. Anaknya melahirkan ke dewan. Segala macam ke dewan. Itulah seninya sebagai politisi. Harus bisa melakukan sebuah pekerjaan di luar kewenangannya.
harus bisa seperti dewa lah ya. Seperti dewa. Gitu. Iya, iya. Padahal sejatinya peran kita tidak sejauh itu. Iya, iya. Peran kita tidak sehebat itu. Saya itulah seni yang saya temui di lapangan. Tapi saya anggap karena itu hobi, nggak pernah saya jadikan beban. Ya saya bilang doain aja lah. Mudah-mudahan saya bisa menemukan jalannya dan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian itu bisa terjawab dengan langkah-langkah yang akan kita bangun ke depan kan gitu. Itulah ceritanya. Kemudian kenapa saya bisa terpilih, satu mungkin takdir ya. Itu ada campur tangan Tuhan yang begitu kuat, ya kan. Tapi secara ikhtiar sejatinya proses saya itu begitu panjang. Dimulai dari 2013. Ya, 2013 itu melangkah sebetulnya, membangun tatanan politik. Bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang kita menjadi beberapa kepala desa, ya kan, mendorong adik saya bisa menjadi anggota dewan. Ya kan, alhamdulillah udah 3 periode juga. Dan beberapa teman-teman menghantarkan bupati dulu. Pernah menghantarkan, ya kan, Bupati Salika Jimmy, Salika Haji Aib, kita pernah ikut perjuangan. Nah, dari perjalanan itulah kita ambil hikmahnya dan kita memetik ilmunya di situ. Jadi ada banyak pengalaman dari perjalanan yang sudah saya lalui, sehingga mungkin itu jalan. Ditambah terakhir saya pernah tes case ingin menjadi bagian dari bukan profesi saya. SCN itu kan makomnya para ulama, para kiai. Sementara saya sadar betul kiai bukan, ustadz bukan, ya kan, punya ilmu pun enggak. Tapi saya ingin menguji mampu nggak saya bisa menjadi pelayan ulama, khodimul ulama, ya kan? Karena ketua Tanfidiyah itu bukan pemimpin di NU, jangan salah. Yang berkuasa penuh di NU itu adalah Roy Surya, ya kan, Kiai Roy Surya, kiainya NU. Nah, kita Tanfidiyah hanya pelaksananya saja, teknisnya saja. Tapi kan tidak mudah untuk kita bisa sampai di tataran itu. Ya kan, satu memang pesaing kita betul-betul ulama, benar nggak? Dia incumbent, kemudian sudah begitu terbangun secara emosionalnya dengan para kiai, ya kan? Sementara kita siapa? Kan gitu. Tapi saya sebetulnya tidak berharap menang. Saya hanya ingin mencari ilmu pada saat perpercab. Kalau mungkin merayu masyarakat, meyakinkan masyarakat, mungkin tidak terlalu sulit. Tapi kalau kita bisa meyakinkan ulama dengan tingkat keilmuan agamanya yang mungkin ya luar biasa lah ya. Kan itu sebuah tantangan yang besar. Benar. Nggak mudah meyakinkan ulama, meyakinkan kiai gitu, pemilik suara untuk bisa terpilih menjadi ketua Tanfidiyah. Tapi karena saya anggap ini adalah hobi, hiburan, ya saya sambil jalan aja, sambil happy aja. Pada akhirnya ya ternyata memang takdir mengantarkan saya ke sana. Itu mungkin proses, sekilas proses sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk mendaftarkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dulunya sebenarnya Kang Haji apa sih sebelum menjadi pengusaha yang cukup terkenal di Kerawang? Sebelumnya aktivitas atau kegiatan Kang Haji apa? Secara profesi kebetulan memang saya pernah dimutasi sama Allah dengan jabatan-jabatan strategis. Ya kan, saya pernah ditempatkan menjadi tukang ojek. Iya kan, dulu ojek lama sampai sekolah. Di mana? Di Loji. Di Loji. Sambil sekolah dari SMP sampai SMA itu jabatan saya tukang ojek. Jadi pulang sekolah saya ngojek. Ya kan, setelah keluar sekolah saya pernah mendapatkan panggilan kerja di PT Kohab, dulu itu Jambe. Kebetulan apes bener nasib saya, padahal saya bermimpi itu jadi karyawan. Surat panggilan itu yang nerima bapak saya. Ya kan, begitu apesnya saya pada waktu itu, begitu yang nerima bapak saya ya dipanggil ke rumah sama bapak saya. Pikir saya, orang tua saya bahagia ketika anaknya mendapatkan surat panggilan kerja dalam satu perusahaan. Ternyata surat panggilan itu di depan mata saya
dirobek sama orang tua saya. Bret. Apa kata orang tua saya? Oh, jadi begini kamu sekolah, capek-capek. Pengen jadi karyawan. Rendah sekali cita-cita kamu. Gitu. Padahal saya nggak paham ya. Apabila kecewa berat. Kecewa sekecewa-kecewanya. Pokoknya seperti orang lagi patah hati aja. Ketika kemudian saya pelakukan seperti itu oleh orang tua. Sehingga saya sempat kabur ceritanya nih ke Riau. Ke Dumai ya kan. Tapi ternyata Dumai lebih panas dari Kerawang. Terpaksa saya dapat 2 hari balik lagi ke Kerawang. Oh, dapat 2 hari lang balik lagi. Naik ALS. Itu lamaan di bis daripada saya tinggal di Dumai. Bis itu 4 hari 4 malam sampai ke sana. Padahal di sana cuma 2 hari, balik lagi ke sini. Sampai rumah saya bingung, akhirnya saya nginep di rumah temen lah ceritanya. Ya, mungkin ya namanya orang tua sama anak tetap aja sayang, tujuannya bagus. Sehingga saya di situ mendapatkan pelajaran akhirnya, oh berarti orang tua saya tidak mengizinkan. Berproses, ya diberi jabatan lagi sama Allah nih, jadi connect truk. Oh, connect truk. Ini Badami ini tempat saya, ini kantor saya dulu yang jualan batu ini. Oh iya. Ini kan banyak truk batu ini. Dulu saya sering nginep di sini. Sering di sini. Jadi connect truk, kemudian jadi supir truk. Ya, udah jadi supir truk. Saya truk bawa apa itu? Batu. Oh, batu. Oke. Batu kali ya. Kemudian jadi supir truk juga lama hampir 2-3 tahun lah. Setelah itu saya memberanikan diri kredit sendiri. Truknya. Oh, truknya kredit sendiri. Kredit sendiri. DP-nya waktu itu kebetulan ada paket murah. Cuma 2,5 juta. Tahun 2001-an lah. Oke. Iya kan? Sorry, 2005. Oke. 2005. Saya ngutang 1 sampai lunas 3 tahun. BPKB-nya saya leasingin lagi. Saya ngambil lagi. Ngambil 2 lagi jadi 3. 3 berproses 2 tahun lunas semua. Baru saya udah punya modal nih. 3 truk ini bisalah memenuhi kebutuhan saya, istri saya. Sehingga saya bergerak menuju Kerawang. Ketemu sama Haji Riki dan lain sebagainya. Belajar dengan Panijar segala macam. Akhirnya saya sempat jadi tukang BA, jadi mandor, kemudian jadi subkon. Nah, barulah 2013 saya bikin perusahaan sendiri. Berarti itu perjalanannya ya. Satu kali lagi perjalanan spiritual apa Kang Haji yang lakukan dalam titik hari inilah kesuksesan Kang Haji yang tercapai? Pertanyaan ini banyak sekali dilontarkan oleh beberapa orang atau pihak atau tokoh lah. Sejauh ini saya tidak pernah secara khusus melakukan upaya spiritual dalam mengantarkan sukses saya di titik sekarang ya. Ya satu, kalau kata bapak saya, kalau pengen maju, pengen kaya, berani nggak kamu sodakohnya? Jadi kalau kamu punya keuntungan 1 juta, berani nggak kamu 1 juta-jutanya kamu korbankan untuk sodakoh? Sodakoh ya. Itu saya pesan ya sama siapapun ya. Anda mau kaya, gampang. Sodakoh. Cuman berani nggak kamu sodakohnya? Kuncinya sodakoh itu jangan pada saat kita ada. Justru pada saat kita nggak punya, berani kita sodakohnya. Keren ini, keren. Kalau orang sodakoh lagi kondisi ada, biasa aja. Iya. Saya punya 1 miliar. Sodakoh 1 juta ya nggak ada artinya juga. Nggak ada artinya. Benar nggak? Dibandingkan Bang Repo punya 1 juta, sodakoh 50.000, masih gede ini nilainya. Kan begitu. Tapi berani nggak Kang Repo punya uang 1 juta, sejuta-jutanya dikasih ke orang. Nah, ini ilmu ini yang harus kita sama-sama. Jadi mungkin salah spiritual itu. Sehingga dari 2013 saya itu udah mulai jalan. Dan di situ saya memulai memuliakan para kiai, para ulama, para ustadz. Ya, Mas Repo boleh konfirmasi ke Tegalwaru Pangkalan ya. Saya dari 2013 itu selalu dalam kondisi Idul Fitri nih. Semua ustadz, kiai, muazin itu kita kasih semua. Kita kasih uang semua. Pada saat saya ngasih mereka, itu belum tentu kondisi keuangan saya lagi baik. Tidak jarang saya pinjam uang orang, bahkan mungkin ya dalam tanda petik ada untungnya buat orang itu, ada kelebihannya. Ya kan, namanya uang sekarang kan ada orang yang minjemin tanpa hitungan. Tapi karena memang di situ motivasinya dari bapak saya, kalau kamu pengen kaya, udah berani kamu sedekah.
Nah, kurang lebih 480 kiai dari 2013. 480 kiai. Iya. Oke. Itu mungkin nilainya ada yang 1 juta, ada yang 500, ada itu aja lah. Ada yang lebih gitu. Keren. Ya, itu sudah kami lakukan dari 2013. Padahal saya tidak pernah bermimpi jadi politisi, enggak. Karena saya pengen hidup saya maju. Tapi bermimpi menjadi orang sukses. Ya, dari dulu waktu sekolah pun ketika kan kita suka ngisi biodata tuh. Orang itu kan cita-citanya apa, dokter kan begitu kan. Di buku itu kan dulu ada kan. Benar ya. Cita-citanya apa? Atlet atau gitu. Saya walaupun saya nggak tahu, selalu ngisi cita-cita apa? Direktur. Oh. Padahal saya nggak tahu direktur itu. Iya. Oke. Kalau teman saya nanya kan, emang kamu tahu direktur? Nggak tahu. Terus kamu udah direktur mana? Saya lihat di film Rano Karno, ya kan? Waktu kecil banyak film ya kan? Iya. Rano Karno selalu jadi direktur pakai dasi kan begitu. Hanya sekilas itu aja. Sekilas itu aja. Soal profesinya apa kayak itu saya nggak tahu lah. Ya cuman saya mengutip dari salah satu film saja. Kalau saya ngisi film itu pasti direktur. Pasti direktur gitu. Keren, sedekah kuncinya. Gini, Kang Haji hari ini sudah terpilih menjadi anggota Dewan Pengusaha. Apa yang mau dibangun Kang Haji untuk Kerawang? Artinya Kerawang ini menjadi tanah kelahiran Kang Haji, terus menjadi daerah pemilihan Kang Haji menjadi Dewan. Ada mimpi besar apa? Baik. Pertama saya nggak usah mimpi besar ya, saya mimpi yang kecil dulu. Kita lihat kondisi infrastruktur kita ke wilayah selatan. Coba Bang Repo jalan ke selatan. Jalan dari mulai Badami sampai Loji. Itu dulu terbangun. Kebetulan ada tuh Pak Bang dulu, Pak Didi waktu zaman Kapolsek Panggalan. Kami turun ke jalan untuk bisa meminta pemerintah memperbaiki jalan. Dari jalan berkubang, berlubang, sampai semua beton. Dan hari ini kembali lagi jalan itu ke kubangan lagi. Gitu. Nah, maka berangkat dari situ, karena sekarang posisinya tahu jalan itu menjadi kewenangan provinsi. Maka satu-satunya cara kalau saya ingin memperbaiki jalan ini, saya harus masuk dalam kontestasi pileg di provinsi. Kan begitu. Itu salah satu motivasi. Motivasinya itu. Satu itu. Kedua terkait banjir Karangligar. Yang hari ini menjadi apa namanya? Legenda. Bencana abadi lah. Bencana abadi. Dari dulu saya sudah teriak ke bupati kemana gitu. Tapi memang ya saya cuma bisa teriak. Makanya buat teman-teman yang punya kepedulian, ya mohon maaf harus uji nyali. Nggak bisa kita bicara teriak-teriak di luar. Kita harus berani masuk ke dalam. Gitu. Alhamdulillah hari ini dipastikan mudah-mudahan tidak perubahan ya. Dari mulai Badami Pangkalan sudah teranggarkan 20 miliar. Alhamdulillah atau warga Badami Pangkalan. Kemudian oprit jembatan Kobak Biru yang kokot yang di atas tol itu kan amblas terus. Hari ini pun sudah teranggarkan. Dipastikan tahun ini selesai. Kemudian Tegalawa Baget yang arah Cariu. Itu kan hancur tuh. Itu pun sudah kita alokasikan 20 miliar. Jadi saya sudah berjuang bisa membawa paling tidak 55 miliar untuk perbaikan infrastruktur termasuk Curug Kosambi, Pak. Oh Curug Kosambi juga. Kosambi juga masuk juga sekarang. Ya kurang lebih sekitar 70-80 miliar masuk lah. Ke Kerawang. Di antaranya juga di luar itu juga kita RKB. Karena banyak SMA sekarang kondisi RKB-nya sudah tidak layak. Ya, ruang kelas baru ya. Ya, ruang kelas baru tidak layak. Nah, maka kita gelontorkan itu 10 miliar untuk perbaikan ruang kelas baru. Ya, itu spiritnya. Setelah infrastruktur selesai, maka tugas saya kembali kepada pokok awal. Kaitan dengan bencana abadi Karangligar. Saya harus berbuat di situ. Karena itu tanah kelahiran saya juga di situ. Karangligar. Mudah-mudahan setelah jalan selesai, maka besok akan saya perjuangkan agar kemudian Karangligar ya. Itu bisa terbebas dari bencana. Ada solusi lah, ada solusi ya. Ya mungkin nggak ada solusi kalau kita mau. Jangan bicara soal tatanan dan kewenangan sebetulnya. Ya. Ini kan persoalannya hasil identifikasi itu, ya kan. Sebetulnya cuma tanah ngantong aja. Maka pompanisasi itu menjadi solusi paling tepat untuk banjir Karangligar dan membuat tanggul di sepanjang jalur Cibeet dan Citarum. Karena banjir Karangligar itu pertama memang ada penurunan elevasi tanah akibat eksploitasi gas di Karangligar. Ya kan? Dulu itu
datar. Saya orang situ. Karena eksploitasi sudah 30 tahun, ternyata berdampak terhadap elevasi tanah. Dia turun. Dulu Cilamaya nggak ada banjir, sekarang banjir. Besok itu Ranggon yang ada Pertamina. Ya. Jangan salahkan kalau kemudian juga itu juga akan bencana banjir juga. 20 tahun ke depan. Iya. Karena ternyata itu berdampak terhadap tanah elevasi itu tanah. Iya. Karena perut buminya diambil, iya, dia pasti nurun turun kan? dong. Iya, benar. Kan begitu logikanya. Mestinya Pertamina menyiapkan skema untuk menormalkan elevasi tanah. Iya. Kalau memang kajiannya sudah ada penurunan, maka mereka siapkan nih. Benar. Sekian tahun berapa senti turunnya nih? Langsung perataan tanah, elevasi tanah. Ini bisa ditindaklanjuti loh Kang Haji, Pertamina ini untuk dipanggil loh. Artinya membuat kajian ini karena kan di Kerawang titiknya banyak nih. Ya, maka kembali kepada goodwill-nya sajalah. Oke. Iya kan. Kalau memang kita punya perhatian serius, iya, kan bisa dikomunikasikan. Ya, setuju. Coba identifikasi. Iya. Secara baik, ya kan, secara cermat. Apa sih menjadi penyebab ini? Kita cari penyakitnya dulu, Pak. Iya. Setelah penyakitnya ketahuan, setelah kita diagnosa, kan muncul tuh hasil diagnosanya. Apa sih masalahnya? Baru kita bikinnya resep. Iya, setuju. Harus ada tahapan ke sana. Iya. Kalau kita cuma datang pas banjir, ribut-ribut bawa Indomie, bawa mineral, udah bosan orang sana udah biasa. Iya. Tapi saya mau ketika air surut, ada keseriusan pemerintah. Iya. Datang ke sana meninjau. Iya. Membawa tim ahli ya. Iya. Yang mempunyai kapasitas dan mudah-mudahan tersertifikat itu. Iya, benar, setuju. Keahliannya tersertifikasi. Iya. Jangan hanya mengklaim dia ahli tapi tidak dibuktikan dengan sertifikasi. Iya. Agar kemudian kita tahu, bisa mendiagnosa terkait persoalan di Karangliga. Nah, setelah terdiagnosa baru kita sama-sama bikin resepnya seperti apa. Kang Haji berjanji akan beresan Karangliga? Berupaya, bukan berjanji. Iya. Saya akan berusaha. Dorong ya? Iya, akan berusaha karena memang saya itu tempat kelahiran saya. Oke, siap. Gitu. Selanjutnya ke pokok yang terpenting juga ini. Yang lagi ini semua dibikin penting. Padahal semua gak ada yang penting. Jembatan penghubung itu kan menjadi lalu lintas warga. Itu penghubung mana Kang Haji? Jembatan Cicangor itu? Badami Loji. Oh, Badami Loji lah. Termasuk orang yang ke Cianjur. Oh, lewat situ ya? Purwakarta lewat situ. Akhirnya rusak karena bencana itu ya kemarin ya, banjir dan karena hujan deras itu kan ya. Terus rame-rame Kang Haji membuat jembatan alternatif. Pertanyaannya, benar nggak membuat jembatan alternatif? Terus anggarannya dari mana? Ini publik juga pengen tahu. Seperti apa Kang Haji? Ya, baik. Ini terkait jembatan Cicangor ya? Iya. Emang ini qadarullah aja nih. Ya, emang sudah mesti begitu kelihatannya ya. Iya. Pertama, begitu jembatan itu ambles, mobil terakhir yang melintas, itu mobil saya. Oh. Dan langsung saya bikin video kan, meminta Pak Gubernur untuk turun ke sana meninjau dan mencarikan solusinya. Ya kan, dan mendorong Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang agar turun ke lapangan. Itu mobil terakhir mobil saya, Pak. Begitu ambles, saya bikin video, minta Bupati Gubernur, Pak Gubernur langsung merespon, menginstruksikan kepada jajaran Bina Marga untuk turun ke sana, dan respon pemerintah sudah bagus. Dengan menurunkan skema bailai, jembatan sementara, itu sudah cukup bagus lah. Bahkan Pak Dede sendiri, Pak Gubernur sendiri, menjanjikan melalui konten medsosnya itu, bahwa sebelum Lebaran itu paling lambat 2 minggu sebelum Lebaran, jembatan sudah bisa dilalui melalui jembatan bailai ini. Tapi kapasitas bobotnya hanya seberat 10 sampai 15 ton maksimal. Tidak bisa dilintasi oleh kendaraan yang lebih over kapasitas. Ya kami sebagai warga ya kan merasa bangga juga, merasa bahagia juga kan. Dengan rencana pemerintah. Namun alam berkata lain ternyata. Ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, nggak pernah menyalahkan siapa karena faktanya pemerintah sudah hadir. Cuman kebetulan ada salah satu kendala di mana abutmen sebelah selatan itu terus-terusan mengalami penurunan akibat beban jembatan. Existing yang sekarang ya. Akibat beban jembatan
sehingga pelaksanaan pekerjaan pemasangan bailai itu tidak bisa dilanjutkan. Karena turun itu tadi ya? Iya. Kemudian upaya lainnya, Pemprov sekarang sedang mengurangi beban jembatan itu dengan menghancurkan beton lantai jembatan, plat jembatan. Iya. Kemudian akan membongkar kerangka bajanya. Nah kalau kita ikuti skema itu, otomatis Pak, ini butuh waktu. Yeah. Sekurang-kurangnya 2 minggu, pembongkaran itu baru selesai. Sementara hari raya, kita tinggal 10 hari lagi. Yeah. Kurang lebih 10 hari lagi lah kan? Iya. Atau 12 hari lagi. Iya. Kan nggak mungkin. Nah sementara hari raya ada puncak kebutuhan infrastruktur. Benar. Di samping itu kan selatan kita tahu adalah memang daerah wisata. Iya. Orang berharap betul masyarakat selatan ketika hari raya ini adalah menjadi puncak mendapatkan pundi-pundi keuangan. Iya. Ya kan, mayoritas. Tapi dengan terjadinya bencana ini kan mimpi itu bisa sirna. Oke. Benar nggak? Iya. Bisa sirna. Oleh karenanya ya saya analogikan begini. Jembatan itu kalau kita ibaratkan seperti tenggorokan. Kalaupun kita punya makanan enak, kadar gizinya cukup, proteinnya cukup, dan lain cukup. Tapi kalau tenggorokan kita bermasalah, mungkin nggak makanan ini bisa disuplai ke dalam perut. Penghubung ya? Iya, penghubung. Kan nggak mungkin. Iya. Artinya ketika suplai asupan sudah tidak masuk, yang dikonsumsi oleh organ tubuh kita, dipastikan kalau kita nggak ada asupan, lemes. Iya. Benar nggak? Iya. Udah lemes, sakit. Iya. Udah sakit, boleh jadi ujungnya meninggal. Iya. Nah jembatan pun sama. Karena suplai sembako tidak bisa masuk. Suplai BBM tidak bisa masuk. Kemudian kepentingan masyarakat yang bekerja tiap hari itu terhambat. Iya. Kan boleh jadi sakit. Kemudian tidak sedikit yang meninggal. Iya. Ya karena kelaparan. Iya. Organ vital kan. Organ vital. Oleh karenanya pas kemarin saya mau ke Bandung, ada aktivis selatan itu yang membuat sebuah musyawarah. Saya sendiri nggak tahu bahwa hari itu ada rapat, ya kan? Ternyata desakan di bawah itu luar biasa kencang. Karena saya lewat, saya ditahan oleh para aktivis, diajak rapat lah di para situ. pemuda-pemuda situ. Iya, kan? Di situ rapat, saya pertama mendengarkan saja. Pada intinya dari sekian banyak narasumber, ya, meminta kepada pemerintah, apapun ceritanya, bagaimanapun caranya, ada upaya serius, ya, atau cara tercepat, cara tercepat agar kemudian akses infrastruktur bisa lewati, paling enggak kendaraan roda 2. Ya. Alhasil dengan begitu semangatnya teman-teman aktivis di sana, meminta TNI kan, sempat kan meminta ke sana ke sini, saya bilang udah. Saya pastikan ya mudah-mudahan doanya dengan biaya sendiri jembatan penyeberangan orang akan saya bangun. Kapan Pak Haji? Hari ini. Bagaimana bisa? Insya Allah bisa. Nah di rapat itu spontan saja sebetulnya, saya tidak punya perencanaan Pak. Secara spontan karena melihat kegelisahan masyarakat begitu luar biasa. Ya tentu saya sebagai orang yang diberikan amanah oleh mereka kan harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Sehingga saya tidak lagi waktu untuk meminta tolong ke A, meminta bantuan ke si B. Karena ini di depan mata kita sudah kredit. Maka sebagai wakil rakyat saya tidak ada pilihan lain. Kecuali memberanikan diri pasang badan. Untuk menjawab, baik, bismillah hari ini akan saya bangun jembatan penyeberangan orang. Ya, per hari ini pakai biaya sendiri. Kalaupun kemudian ada yang menyumbang, silahkan sebenarnya. Gitu. Ya, jadi dengan kesepakatan itu saya lantas kemudian membangun belanja material dan sebagainya. Sampai kemudian besoknya saya gerakan masyarakat dan memasang jembatan itu. Itu dari mulai besinya, kayunya, sirtunya, alatnya, kita semua. Karena beredar di medsos juga Kang Haji itu pakai alat berat juga. Iya. Oke, ya jadi saya minta saya sampaikan bahwa sesungguhnya pemasangan JPO itu tidak ada niatan untuk menyinggung pihak manapun. Menyinggung pemerintah? Pemerintah, ya. Dari mulai
Pemkab sampai Pemprov, Iya. nggak ada niatan. Kalian spontan saja, apa panggilan hati, Iya. karena nggak mungkin saya membiarkan Iya. masyarakat kami terlantar seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya ada jalan. Iya. Rasa tanggung jawab kan. Rasa tanggung jawab iya. kita. Gitu. Jadi berangkatnya dari situ sebetulnya. Oke. Terakhir, Siap. apa yang ingin disampaikan terkait jembatan ini, kan selesainya kapan dan nanti ke depan bagaimana? Ya. Saya berharap kepada semua lapisan atau bukan tahapan pemerintah. Ya. Pemerintahan baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Dalam situasi bencana, kita jangan berbicara soal tatanan dan kewenangan. Oke. Karena kita tahu kepala desa dipilih oleh rakyat. Bupati dipilih oleh rakyat. Gubernur oleh rakyat. Presiden oleh rakyat. Nah, ketika kita tahu rakyat kita sedang kesulitan, tidak perlu melemparkan kewenangan. Oh, ini kewenangannya pemerintahan A, B, ya. B. Lebih baik kita bahu-membahu. Ya. Bahu-membahu mencarikan jalan agar persoalan rakyat itu terselesaikan. Saya sebagai anggota dewan diajak dengan senang hati, ayo. Ambil tindakan tercepat Ambil dan terukur tercepat, lah ya. terukur dan bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan waktu singkat-singkatnya. Oke. Itu loh. Jangan ini ribut, ini bukan kewenangan kita, ini bagian enggak. Karena kita semua dipilih oleh rakyat. Iya. Ini ada rakyat yang sedang harus segera diselamatkan kan gitu. Jangan bicara soal tatanan dalam situasi urgen. Setuju. Sama kayak kita di medan perang. Iya. Ini lagi perang nih. Iya. Ternyata saya tugas sebagai komando perang nih. Di depan kita ada musuh. Mentang-mentang komando, mohon maaf, yang nembak itu bukan kewenangan saya. Iya. Kewenangan buah saya kan gitu. Iya. Masa saya mesti begitu? Kalau begitu caranya berarti yang ketembak bukan dia. Kita dulu ditembak sama mereka gitu. Nah, dia jangan sampai rakyat itu terpuruk lebih dulu baru kita ambil tindakan. Setuju. Sebelum semuanya jadi terpuruk, lebih baik kita semua bahu-membahu lah. Ya, bangun komunikasi. Ya, gimana caranya bisa nyari solusi. Ketimbang kita ribut soal ini kewenangan siapa, ini haknya siapa. Nggak ada. Kabupaten uangnya rakyat. Provinsi uangnya rakyat. RI juga uangnya rakyat. Ini rakyat yang bayar kita. Lagi kesulitan. Jangan bicara soal tatanan lah. Keren. Terakhir ini, kapan selesai jembatan itu bisa dilalui? Ya, insya Allah saya minta waktu, mudah-mudahan kalau nggak selesai malam ini paling kita butuh sehari lagi. Itu bisa dilalui kendaraan roda 2, roda 4? Roda 2. Roda 2 ya, artinya memang untuk sementara itu ya. Itu tidak jauh dengan jembatan tidak yang jauh. Tidak jauh. Dan terakhir, Mas, sebetulnya kalau bicara soal jembatan, ini bukan kali pertama saya bangun jembatan. Oh, ada lagi? Saya pernah membangun jembatan kopi Desa Cintalanggeng menghubungkan dengan Desa Ciptasari. Kalau tidak percaya konfirmasi ke kepala desanya. Itu kadesnya sudah minta tolong ke bupati, ke siapa segala macam. Mungkin sudah puluhan tahun mengharap ada akses jembatan di situ. Akhirnya kadesnya datang ke saya cek ke sana. Dan saya pikir di bawah 1 miliar lah ya. Daripada orang bikin, bukan daripada ya bikin masjid bagus. Tapi kalau bikin masjid 1 miliar yang sholat itu paling banyak 10. Tapi kalau kita bikin jembatan, kemanfaatannya itu jauh lebih banyak. Orang yang sakit lewat situ, orang yang usaha lewat situ, pelajar lewat situ. Cuman saya bikin pelang di situ. Yang lain boleh lewat, tapi yang nggak boleh satu. Habis nonton Jaipongan lewat bawah aja, saya bilang gitu. Karena dosanya ke saya juga. Kalau saya udah bikin pelang, kemudian mereka tetap lewat, bukan salah saya kan. Saya sudah mewarning, saya bilang. Yang habis nonton Jaipongan segala macam, jangan lewat jembatan, lewat bawah. Karena saya kebawa dosa kalau begitu. Oke. Itu masa agak repot ya. Jadi bukan kali pertama. Dan saya juga sedang bangun jembatan satu lagi. Ya nantilah saya kasih tahu. Itu awalnya nggak ada jalan, itu jalan kurang lebih 700 meter, Mas. Dan itu saya beli sendiri jalannya. Oh, beli sendiri? Beli sendiri. Oh, lahan itu dibeli? Lahan, karena kan nggak ada yang zaman sekarang tuh nggak ada orang yang mau ngasih lahan. Kan nggak? Ada hitungannya sekarang. Ada hitungannya. Tapi karena saya bilang ini penting nih,
Kalau nunggu pemerintah kan ada proses segala macam. Saya bilang saya beli dengan catatan harga dari saya. Karena yang untung sampean yang punya sawah di sini kan sampean jadi naik. Cuma saya tetap usahanya jual beli. Saya beli semua, Pak. Kalau nggak salah per meternya 50.000 per meter. 700 lebarnya kurang lebih 6 meter lah. Ya lumayan lah. Tapi ya bayarnya nyicil. Ya apapun itu kan gitu. Dari semua yang akan lakukan membangun jembatan dan sebagainya, sebenarnya ada apa, Kang? Ya tadi. Hanya analogi sederhana. Kalau saya bangun masjid, yang sholatnya paling sekian. Saya lebih senang bangun jalan. Karena yang membutuhkannya, yang menggunakannya lebih banyak. Bukan berarti masjidnya nggak baik, ini masjid baik. Bahkan Akang juga pernah membangun masjid juga kan? Iya, saya juga kan di GOR juga bikin masjid juga. Ya. Tapi maksud saya, kalau dihitung dari jumlah pengguna masjid dan jalan, itu jauh lebih banyak jalan. Ya, jadi makanya saya lebih senang kalau ada rezeki bikin jalan. Penghubung tenggorokan itu. Mudah-mudahan doanya lah. Ya, saya lagi bikin jembatan satu lagi, tapi ya kalau ini viral karena memang lagi kredit aja kan. Tapi kalau di tempat-tempat yang tenang kayak di kopi tadi kan nggak ada yang memviralkan. Karena kan orang nggak banyak tahu gitu kan. Berarti mungkin besok sudah bisa buat jalan ya? Kita doakan saja mudah-mudahan. Ya. Baik Kang Haji, hatur nuhun ya, sudah waktunya sudah berpodcast dengan kita, sudah komunikasi, sudah bercerita panjang lebar kan. Terima kasih atas waktunya. Ya tadi kita sudah berdialog langsung dengan Pak Haji Jainal dari bagaimana menjadi orang sukses yaitu kunjungi sodako, dan bagaimana Kang Haji juga membangun jembatan karena itu menjadi penghubung. Analoginya adalah seperti tenggorokan. Itu yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.